Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam sejarah Islam, peran wanita seringkali dibahas dalam lingkup rumah tangga dan peran keibuan. Tidak dapat disangkal bahwa menjadi ibu dan pendidik generasi adalah tugas mulia, tetapi tahukah kalian? Islam tidak membatasi ruang gerak wanita hanya di dalam rumah. Sejarah mencatat bahwa banyak perempuan Muslim yang memiliki peran besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, politik, ilmu pengetahuan, hingga medan perang. Namun, sayangnya, banyak di antara mereka yang kisahnya jarang diangkat. Kita sering mendengar nama-nama seperti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal sebagai saudagar sukses dan pendukung utama dakwah Islam. Atau Aisyah binti Abu Bakar, yang bukan hanya istri Nabi, tetapi juga seorang intelektual dan ahli hadis. Begitu pula dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang dikenal karena kesalehan dan ketabahannya. Tetapi, bagaimana dengan para wanita Muslim lainnya, yang juga meninggalkan jejak besar dalam sejarah? Pernahkah kalian mendengar tentang Syifa binti Abdullah, wanita yang dipercaya Rasulullah untuk mengajarkan baca tulis di Madinah? Atau Nusaibah binti Ka'ab, seorang pejuang tangguh yang melindungi Rasulullah di medan perang? Atau bahkan Fatimah Al-Fihri, wanita yang mendirikan universitas pertama di dunia. Mereka adalah contoh nyata bahwa Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi bagi umat. Justru, Islam mengangkat derajat wanita dan memberikan mereka kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Hari ini, kita akan menggali kisah-kisah luar biasa dari wanita Muslim yang perannya seringkali terlupakan, tetapi memiliki dampak besar bagi peradaban Islam. Siapa saja mereka? Mari kita simak bersama. Syifa binti Abdullah, wanita cerdas di masa Rasulullah. Syifa binti Abdullah adalah salah satu wanita luar biasa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam membaca serta menulis. Nama aslinya adalah Laila, tetapi ia lebih dikenal dengan panggilan Syifa, yang berarti penyembuh, karena keahliannya dalam pengobatan tradisional Arab. Keunggulan intelektualnya menjadikannya salah satu sedikit wanita di Makkah yang memiliki kemampuan literasi di saat kebanyakan masyarakat Arab masih buta huruf. Saat Islam mulai berkembang di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keahliannya dan bahkan memintanya untuk mengajarkan keterampilan membaca dan menulis kepada para Muslim, termasuk Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga menjadi hak dan peran penting bagi wanita dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menghargai kecerdasannya, tetapi juga mempercayakannya sebagai guru bagi kaum muslimah. Selain sebagai pendidik, Syifa binti Abdullah juga memiliki peran dalam bidang kesehatan. Ia dikenal sebagai seorang tabib yang memiliki kemampuan dalam pengobatan, khususnya dalam teknik ruqyah syariah yang diperbolehkan dalam Islam. Kemampuannya dalam bidang medis membuatnya dihormati di kalangan sahabat, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah meminta pendapatnya dalam hal pengobatan. Keistimewaannya tidak berhenti sampai di situ. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Syifa binti Abdullah diberi amanah untuk mengawasi pasar di Madinah. Ini adalah posisi yang sangat penting, karena ia bertanggung jawab atas kejujuran dan keadilan dalam transaksi dagang. Memastikan tidak ada kecurangan, serta menjaga stabilitas ekonomi umat Islam. Jabatan ini menjadikannya sebagai salah satu wanita pertama dalam sejarah Islam yang memiliki peran dalam administrasi publik. Keberanian dan kecerdasannya membuktikan bahwa wanita dalam Islam tidak hanya memiliki peran di dalam rumah, tetapi juga bisa menjadi pendidik, tenaga kesehatan, dan bahkan pejabat yang berkontribusi dalam masyarakat. Syifa binti Abdullah adalah bukti nyata bahwa Islam sejak awal telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Nusaibah binti Ka'ab, perisai Rasulullah di Perang Uhud. Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ada seorang wanita yang keberaniannya setara dengan para pejuang laki-laki. Dialah Nusaybah binti Ka'ab, seorang perempuan dari Bani Najjar yang dikenal sebagai seorang mujahidah sejati. Pada saat Perang Uhud, pasukan Muslim awalnya berada dalam posisi unggul, tetapi situasi berubah ketika pasukan pemanah Muslim meninggalkan pos mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk melakukan serangan balik yang menghancurkan barisan kaum muslimin. Dalam kondisi kacau, banyak sahabat yang tercerai-berai, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam ancaman besar. Di tengah situasi genting itu, Nusaybah tidak lari seperti banyak lainnya. Ia justru maju ke garis depan dengan pedang dan tameng, berdiri sebagai benteng pertahanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika musuh mencoba menyerang beliau, Nusaybah dengan sigap menghadang mereka, bertarung dengan keberanian luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata, "Setiap kali aku menoleh ke kanan dan ke kiri dalam pertempuran, aku selalu melihat Nusaybah berjuang membelaku." Saat itu, ia menderita lebih dari 12 luka di tubuhnya akibat tebasan pedang dan tusukan tombak, tetapi ia tetap bertahan. Salah satu lukanya begitu dalam hingga membutuhkan waktu setahun untuk sembuh. Bahkan, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia kehilangan satu lengannya akibat luka pertempuran. Namun, semangat juangnya tak pernah padam. Setelah Perang Uhud, ia tetap berkontribusi dalam perjuangan Islam. Ia turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah dan Perang Yamamah melawan kaum murtad pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keberaniannya tidak hanya sebatas di medan perang, tetapi juga dalam mempertahankan agama dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Kisah Nusaybah binti Ka'ab mengajarkan kita bahwa wanita dalam Islam bukan hanya memiliki peran di rumah, tetapi juga dalam perjuangan besar umat. Keberaniannya menjadi bukti bahwa Islam tidak membatasi peran wanita, tetapi justru memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di medan jihad. Dari Nusaybah, kita belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati tidak mengenal gender. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia. Ketika kita berbicara tentang pendidikan tinggi, banyak yang mengira bahwa sistem universitas adalah hasil perkembangan peradaban Barat. Namun, sejarah mencatat bahwa universitas pertama di dunia justru didirikan oleh seorang muslimah bernama Fatimah Al-Fihri, seorang wanita cerdas dan visioner dari Maroko. Fatimah lahir pada abad ke-9 di kota Fez, Maroko, dari keluarga yang kaya dan dermawan. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses yang selalu mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Fatimah dan saudara perempuannya, Maryam, mewarisi harta yang melimpah. Alih-alih menggunakannya untuk kepentingan pribadi, Fatimah memilih untuk mengabdikan kekayaannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Pada tahun 859 Masehi, Fatimah mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez. Ini bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, tata bahasa, dan filsafat. Al-Qarawiyyin menjadi pusat ilmu yang menarik banyak cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam, bahkan dari Eropa. Salah satu hal yang unik dari pendirian universitas ini adalah bahwa Fatimah mengawasi langsung pembangunan kampusnya. Ia bahkan berpuasa sepanjang proses pembangunan sebagai bentuk ibadah dan dedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya untuk ilmu pengetahuan dan pengabdian sosial begitu luar biasa, hingga Universitas Al-Qarawiyyin tetap berdiri kokoh hingga hari ini, dan diakui sebagai universitas tertua di dunia oleh UNESCO dan Guinness World Records. Universitas ini menjadi tempat belajar bagi banyak ilmuwan besar. Salah satu murid terkenalnya adalah Ibnu Khaldun, bapak ilmu sosiologi dan sejarah modern. Bahkan, beberapa tokoh barat seperti Gerard dari Cremona, seorang penerjemah terkenal di Eropa, datang ke Al-Qarawiyyin untuk menerjemahkan manuskrip Arab ke dalam bahasa Latin, yang kemudian menjadi dasar ilmu pengetahuan di dunia barat.
Peran Fatimah Al-Fihri membuktikan bahwa perempuan dalam Islam memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia adalah contoh nyata bahwa Islam tidak membatasi peran wanita, melainkan justru memberikan mereka kesempatan untuk membangun peradaban. Tanpa kiprah Fatimah, mungkin dunia akademik tidak akan berkembang sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jejaknya mengajarkan kita bahwa ilmu adalah warisan yang abadi, dan bahwa seorang wanita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dengan kecerdasan, ketekunan, dan keimanan. Ummu Haram binti Milhan, wanita yang mencintai jihad di laut. Ummu Haram binti Milhan adalah salah satu wanita dari kalangan Ansyar yang memiliki semangat jihad luar biasa. Ia adalah istri Ubadah bin Syamit, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai pejuang Islam. Ummu Haram memiliki kecintaan mendalam terhadap perjuangan Islam dan selalu ingin berkontribusi dalam jihad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke rumah Ummu Haram, dan saat itu beliau berkata, "Akan ada sekelompok pasukan dari umatku yang akan berlayar di lautan seperti raja-raja di atas singgasana mereka." Mendengar hal ini, Ummu Haram langsung berkata, "Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk di dalamnya." Rasulullah pun mendoakannya. Bertahun-tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa tersebut akhirnya terwujud. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pasukan Muslim melakukan ekspedisi laut pertama dalam sejarah Islam untuk menaklukkan wilayah Siprus. Ummu Haram, meskipun sudah berusia lanjut, tetap bersikeras ikut serta dalam pasukan ini. Ia ingin merasakan jihad di lautan seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, Ummu Haram mengalami kecelakaan dan terjatuh dari hewan tunggangannya hingga meninggal dunia di Pulau Siprus. Makamnya masih ada hingga sekarang dan dikenal dengan sebutan Makam Wanita Salehah, Hala Sultan Teke. Kisah Ummu Haram menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran wanita hanya di dalam rumah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam perjuangan besar umat Islam, bahkan dalam ekspedisi militer di lautan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kisah Ummu Haram binti Milhan bersama dengan wanita-wanita hebat lainnya seperti Syifa binti Abdullah, Nusaibah binti Ka'ab, dan Fatimah Al-Fihri mengajarkan kita bahwa peran wanita dalam Islam tidaklah terbatas pada satu bidang saja. Mereka tidak hanya menjadi istri atau ibu yang mendukung perjuangan dari balik layar, tetapi juga menjadi pelopor di bidang pendidikan, kesehatan, kepemimpinan, dan bahkan jihad. Seringkali kita mendengar narasi yang mengatakan bahwa Islam mengekang wanita dan membatasi ruang geraknya. Namun, jika kita menggali sejarah lebih dalam, justru sebaliknya. Islam mengangkat derajat wanita dan memberi mereka peran yang sangat berharga. Para muslimah terdahulu adalah contoh nyata bahwa seorang wanita bisa menjadi ilmuwan, pemimpin, pengajar, dokter, bahkan pejuang di medan perang. Dari mereka, kita belajar bahwa menjadi wanita dalam Islam bukanlah sebuah batasan, melainkan sebuah peluang besar untuk berkarya dan berkontribusi bagi umat. Seorang wanita muslim bisa berperan dalam berbagai aspek kehidupan, asalkan tetap dalam koridor syariat dan niat yang ikhlas. Maka, untuk para muslimah di zaman sekarang, jangan pernah ragu untuk berusaha mencapai yang terbaik dalam bidang masing-masing. Jika para wanita dahulu bisa menjadi pionir dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan, bahkan jihad, maka di era modern ini, kita juga bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Semoga kisah para wanita hebat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi bagi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.